kita akan melakukan analisa bahan ajar. Oke, analisa bahan ajar ini Bapak Ibu sudah download materinya? Sudah, alhamdulillah. Downloadnya ya, pastikan yang di-download itu materi sesuai dengan instruksi. Sekali lagi, pastikan materi yang di-download itu adalah sesuai dengan yang ada di instruksi. Pengenalan apa? Materi dosen Bu ya? Materi dosen Kenapa? Materi dosen Iya. gitu. Iya, instruksi dosen itu yang dari dosen, betul, betul. Yang dari saya itu. Terus pengenalan atas takrib. Halo, nggih. Halo Bu. Bapak Ibu. Halo. Oke. Bukan jurnal, bukan jurnal Bu. Iya, jurnal, betul, materi jurnal. Dosen. Tapi materi dosen. Benar. Ya, izin Bu mau tanya sebentar Bu. Iya, silakan. Siapa ini? Saya mohon tidak menampilkan nama-nama begitu ya. Saya jadi lihatnya kok berkomunikasi dengan huruf-huruf, nggak kelihatan orangnya gitu. Enggak, ini sudah menampilkan wajah cantiknya, wajah cantiknya Bapak Ibu. OTW ini menampilkan wajah Ibu. Mukanya belum pada ini Bu, sudah tampil. Sudah, Pak Zainuddin Saprawi sudah. Pak Muhammad Anwar sudah. Loh, hilang lagi Pak Anwar. Hilang lagi ini. Sinyal Jaringan di sini agak Bu, enak. Gitu, ya. Soalnya hujan. Oh, soalnya hujan. Yang penting tidak Mau tanya kameranya ini, itu saja. mau tanya yang kemarin Bu. Ya. Soal yang kemarin yang dikembalikan oleh Ibu itu tentang Gabi 3 dan Gabi 4. Itu sudah tampil di sini revisi. Itu revisinya nomor 2 dan 3 tidak revisi semua. Gitu. Ya, yang direvisi itu sesuai dengan instruksi saya. Bapak itu sepertinya kan tidak diisi itu ya, tidak diisi nomor 2 dan 3 untuk KB 3 dan 4. Jadi itu saja yang diperbaiki. Catatannya ya itu tadi seperti yang cap kita kemarin, Safrawi. Ya mungkin karena formatnya itu, karena format kemungkinan nggak terbaca. Soalnya saya lihat betul. Di sini punya saya terisi semua di anu itu. Oke, tak saya salin dulu. Saya salin nanti ke format yang diunggah oleh Ibu itu ya. Iya Pak. Iya, saya tunggu. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Safrawi. Ibu, izin Ibu. Ya, nggih Busul. Wajahnya Busul mana ini Busul? Ini Bu sudah kelihatan Ibu. Enggak ada Ibu. Ada. Ini nggak ada Busul. Ada Bu. Busul sembunyi ini takut ini Busul ini. Bukan, aduh cantik kan Kan Ibu. wajahnya Busul. Enggak ada Ibu. Aduh secantik ini masa nggak kelihatan. Faktor anu. Cantik se-Indonesia ya. Faktor jaringan. Jaringan Ibu. Cuma Bu. Iya nggak tahu nih. Oh enggak ada. Sudah. Kenapa ya? Mungkin jaringan dari kemarin Ibu nih Palangka hujan terus, mendung, sinyal nggak baik Ibu. Bagus, Oh ya Bu. sudah nggak apa-apa. Nggih. Monggo Busul apa yang mau disampaikan? Gini Bu, kemarin mengenai KB4 itu saya sebelum jam 7 itu sudah ngirim, sudah masuk ke LMS. Berhubung karena mata-mata raum, serumnya saya melihat mantan Ibu, jadi karena efek ngantuk, udah saya kirim kan Ibu. Nah ternyata begitu jam berapa subuh tadi, saya buka WA, loh kok KB4 nggak terkirim? Saya cek lagi Bu. Saya cek ternyata tugas saya itu melebihi dari kapasitas. Akhirnya saya kompres tadi, jadi tidak masuk efek dari kelebihan kapasitas tadi Ibu. Jadi sudah saya kompres. Mohon maaf Ibu. Iya nggak apa-apa. Saya merasa pede banget udah ngirim, ternyata belum. Iya, nah ini kalau dalam teori manajemen itu kan merencanakan, melaksanakan. Terakhir itu kita harus melakukan evaluasi, benar nggak itu sudah masuk atau belum? Jangan-jangan belum masuk.
perasaan sudah, tapi kok belum ya gitu. Nah ini makanya kalau sudah selesai mungkin kalau malam sebelum tidur dilihat lagi ada cat dari dosen apa enggak. Kalau ada cat dari dosen berarti ada sesuatu ini gitu. Nggih, makanya itu saking aduh ngantuk banget udah kayaknya sudah nih terkirim ya udah. Aduh melihat WA masuk aduh deg-degan rasanya Bu, ketar-ketir. Nggak apa-apa, yang penting kan tugas sudah terselesaikan. Jadi kalau filenya ada tinggal nyetor itu kan cepat waktunya. Ya, semoga Sudah, hari Bu, ini langsung tidak tadi. kejadian, iya, semoga tidak kejadian lagi Bu Sul ya. Dipastikan gitu kan, benar-benar uploadnya itu Siap, Ibu. sesuai begitu. Siap Ibu, insya Allah. Oke, gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Ada Bu, mau tanya Bu. Monggo Bu Nini Rahayu. Nggih, ringan saja ini Bu pertanyaannya. Kabar Ibu Iya. pagi hari ini bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya sehat gitu kan. Sepertinya wajah saya sudah tampakkan sehat sekali. Ya, hanya itu saja Bu pertanyaannya. Alhamdulillah kami di sini juga sehat. Semoga bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Begitu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap semuanya sehat gitu ya, sehat. Kalau sakit nanti pekerjaannya kurang optimal gitu. Jadi dijaga kesehatannya. Pokoknya kalau bisa ya olahraga. Kemudian kalau perlu minum kopi, minum jamu atau obat, ya diminumlah gitu. Biar Paling menjaga. laptopnya Bu, paling laptopnya dehidrasi Laptopnya, iya. Kemarin Enggak sempat olahraga, Bu. Kemarin itu Kepanasan. jam 11 sampai jam 4 sore LMS ada masalah gitu, tidak mau diakses. Ya, sepertikanya Bu. Nggih. Kayaknya itu saya gini, kenapa ya nggak bisa diakses? Kayaknya ini sesuai dengan hati atau kondisi jiwa para mahasiswa ini yang capek gitu. Cita-cita. Dia lelah. Ya saya tahu lelah gitu. Kenapa ini maraton? Artinya Mantap. sesuatu yang harus dilakukan 6 bulan kemudian dipadatkan menjadi hanya apa namanya berapa pekan gitu ya? 4 bulan ya, Bu? 6 atau berapa? 4 bulan ya Bapak Ibu? 2 bulan dipotong pakai RPL gitu mungkin kali Bu kisahnya kemarin Bu ceritanya. Pokoknya sampai awal November kalau nggak salah. Pekan pertama November itu masih ada kegiatan untuk modul ini. Jadi masih kurang separuh lagi lah Bapak Ibu untuk yang pekerjaan tentang modul ini. Berikutnya nanti akan ada yang lain seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin nanti hari ini saya mau tawarkan jenengan ini kan sudah dibagi kelompok atau mau jadi kelompok besar? Sudah terbagi kelompok itu Bu. Oke, berapa kelompok yang ada Bapak Ibu? Kalau nggak salah empat Ada kelompok. Ada 4. Kalau begitu saya perlu membuatkan ruang 4. Ini kan sudah 1, berarti 3 lagi akan saya buatkan untuk roomnya Bapak Ibu ya di sini sehingga nanti akan terbagi. Yang di sini ini yang kelompok 1. Berarti untuk kelompok 2 dan kelompok 3 nanti bisa lihat di apa namanya catatan ruang Vikonnya masing-masing ya. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Siap. Iya Bu. Oke. Saya akan buatkan tambah Vicon. Hari ini saya buatkan sampai pukul 17 ya. Belas ruang Oke. begitu Bu. Kelompok saya akan kasih nama kelompok 2 gini ya. Kelas A. Nah, ini yang kelompok 2 bisa langsung ke sini nggih, ke kelompok 2 tugas analisa materi.
Kok analisa materi, salah analisa Ya, bahan masuknya, ajar. Bu. Ajar. Ya. Maksudnya gejung, Bu. Maksudnya pikon Bu Inge. Gue kalau mau Vicon, kalau ini begini Bapak Ibu, saya tetap menyediakan ruangan ini untuk Bapak Ibu, tapi kalau misalnya, Bu, kami mau di WA saja nggak apa-apa, biar ini ada jejaknya jenengan di sini itu gitu. Ada buktinya gitu. Saja. Oh, siap. Tapi biasanya Bu, teman-teman itu diskusinya itu Gimana Pak? Sinyal hilang suara beliau. Mukanya sudah. Jadi patung Pak Safrawi. Pak Uus hujan nggak di Sukamara Pak Uus? Kamera gerimis, Bu. Gerimis. Jangan kelompok 3 sudah ada, tambah satu Kalimantan lagi. sama Bu, mendung-mendung gimana gitu. Iya sama. Mendung manja ini Pak gitu. Kalau mendung Pak, Mendung hatinya Bapak membuat Uus. males pengen tidur terus. Mendung. Ini sudah pada hilang kemana Bu? Udah dibagi kelompok. Ini untuk besok itu jenengan untuk tugas analisa materi itu sudah saya perlu buatkan ruangan lagi untuk penjelasan seperti ini atau cukup langsung dikerjakan saja Bapak Ibu? Mungkin ini Bu, Ibu memberikan Penjelasan. penjelasan mengenai nanti pengerjaan BL, analisa PJBL. materi itu atau template Untuk atau apa. baik. Untuk hari ini sudah jelas semuanya ya, tugasnya nanti jenengan, tadi ada pertanyaan mungkin dari Pak Anwar atau dari Pak siapa, Bu itu kan harus ada catatan hasil diskusi, nanti diletakkan di mana catatan hasil diskusi itu gitu kan. Sebelum Bapak Ibu menjawab 4 aspek itu, yang terakhir yang D itu kaitan bahan ajar dengan moderasi beragama, itu di awal sendiri nanti hasil catatan diskusi kelompok berapa gitu kan. Yang tugas hari ini loh Bapak Ibu yang ada 4 KB itu nanti dikasih. Yang pertama catatan diskusi seperti ini kurang lebih mungkin ya Bapak Ibu. Kan saya tampilkan kontak N. Nah ini misalnya ini nanti nama hasil diskusi. Terus kemudian kelompok. Solusi kelompok 2. Kelompok ini hasil diskusi kelompok 2 misalnya kelompok 2 namanya nggak usah langsung saja hasil diskusi kelompok 2 gitu kan, langsung di sini nanti hasilnya apa gitu kan, berdasarkan Hasil diskusi. ikut kesimpulannya mungkin begitu. Nggih, Bu. Satu, kemudian 2, dan seterusnya. Kemudian di sini nanti dijawab konsep-konsep penting yang 4 itu loh Bu, ya baru dijelaskan di sini. Aspek 1 yang A, kemudian B, apa kemarin ya, evaluasi dan refleksi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan, penjelasan bahan ajar. Ngaruh moderasi beragama. Ya, terakhir ini kaitannya mungkin ya Pak ya, kaitan bahan ajar dengan Sama moderasi. ajar dan moderasi. Jadi nanti di sini sebelum ini menjawab ini ada hasil diskusinya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu saja kok yang untuk hari ini. Kemudian untuk besok apa yang dilakukan? Ini jadi
kemarin sempat saya sampaikan secara sederhana gitu ya. Bisa dibuka, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan kalau misalnya ada waktu hari ini. Ini adalah project based learning, besok itu tugas analisa materi kita. Mulai pukul 7 sampai pukul 12. Apa yang dilakukan? Melakukan tahrij hadis tentang doa diampuni pada malam Lailatul Qadar itu. Ini biasanya mungkin di beberapa tempat ini sudah umum doa ini. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dikerjakan sama dengan apa namanya? Cara mengerjakannya adalah seperti tugas analisa bahan ajar yang KB4. Jadi mungkin ini nanti diskusinya lebih mendalam yang KB4 itu ya. Ini cara mengerjakannya seperti ini. Dicari dulu hadis-hadisnya. Ini kan haddatsana. Bu, bagaimana caranya mencari ini? Itu kan di situ ada program digital Bapak Ibu. Coba cari search di sana tentang doa-doa yang terkabulkan pada malam Lailatul Qadar. Cara ngerjakannya nanti seperti KB4, tugas analisa bahan ajar hari ini. Nah, dibuat skema seperti ini. Sampai di sini saja tugasnya, hanya ini saja. Jadi Bapak Ibu mencari riwayatnya dari Rasulullah sampai ke siapa diriwayatkan oleh di sini Ibnu Majah. Nah, materinya adalah tadi itu tentang doa terkabulkan pada malam Lailatul Qadar. Itu saja. Jadi besok itu Bapak Ibu tinggal mencari apa namanya atau jadi bentuk hadisnya seperti ini, kemudian dibuat macam skema seperti ini, sudah selesai dikumpulkan. Itu saja Bapak Ibu. Ya, Ibu. Iya, sepertinya Sederhana kok untuk besok itu ya. sangat susah bagi kami itu, Bu. Coba dulu. Ini nanti pengalaman. Yang mulai tertekan ini. Mungkin Pak siapa yang Urat-uratnya itu yang tegang. Pak Faidli nanti bisa bantu Pak Faidli. Kemana nih, Kak? Nggak kelihatan ini Pak Faidli ini. Ada kayaknya. Pak Waidli sedang mentahrid saya. Oh, Itu Pak. cuma sekretaris diskusi. Seperti itu. lumayan untuk hari ini. Ya, lumayan untuk hari ini. Tapi saya berharap Bapak Ibu semuanya dinikmati saja. Jangan dirasakan capeknya, tapi dinikmati. Sehingga itu nanti sekali gitu. Sangat berkesan. Menikmati sekali. Sampai sakit, Ibu. Cuma sekali doang, Pak. Harus berkali-kali nikmatnya, Pak. Ini 10 jitser, tolong dibuka apanya ya catatan ini tadi. Mungkin oleh sinyal tadi Bu, itu yang penjelasan Ibu tadi, mungkin oleh sinyal jadi Ibu kayak mandek yang kayak gini nih. Nah, seperti yang tadi mungkin karena sinyal jadi terputus, jadi nggak nampak gitu. Oh gitu. Oke, mungkin itu maksud beliau Bu. Yang ini atau yang mana? Kalau yang ini, jadi nanti itu kan tadi ada untuk tugas besok kalau ini Bapak Ibu. Tugas kalau nggak bisa mengerjakan tugas hari ini, insya Allah tugas besok itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena sudah memahami ini. Ini nih Bapak Ibu. Nah, besok itu pekerjaannya itu tinggal menulis gini saja kok. Ini tulisannya seperti ini. Semuanya sudah bisa baca tulisan ini. Setelah itu diangkat Bu ya. Ya, terakhir itu bentuknya seperti ini. Menulis Arab Ya, dari Rasulullah, kemudian, bagaimana kalau kemudian saya itu nggak bisa aplikasi Arab, tulis tangan nggak bisa, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tulis tangan, kemudian nanti
apa namanya di scan kemudian di PDF-kan. Bisa kayaknya. Dengan PDF ya Bu. Gimana cara scan-nya? Ini nanti mungkin bisa ke setelah difoto, Bapak Ibu kan sudah punya apa namanya smartphone semuanya, itu difoto kemudian install ini scanner. Ini aplikasi tulis scanner. Atau filenya yang di scan bisa juga kan Bu? Itu biasa kalau saya hitung yang lain nggak apa-apa. Ibu kalau saya nggak bisa nulis Arab tulis tangan nggak apa-apa, pasti tulis, yang penting tulisannya bisa terbaca gitu aja. Nah, itu Bu susahnya, nggak bisa nulis Arab, tulisannya nggak Pakai keyboard Bu, itu. pakai keyboard Bu. Yang di bawah ini bisa Bu Ninik. Karena kalau kalian nggak bisa nulis Arab, nggak bisa aplikasi Arab, bisa tolong sama temennya atau saudaranya atau anaknya yang tulisan bagus, kan bisa seperti itu. Insya Allah Bu. Belajar dulu lah nih buat skema tuh yang ada tulisan Arabnya nggak Ibu? Tapi ini kan anu Bu Bapak Ibu, kalau misalnya jenengan kan di mapelnya itu nanti jadi guru profesional ya, kalau nggak bisa nulis nanti kan jadi pertanyaan kan gitu Bapak Ibu ya, kalau nggak bisa nulis Arab ya sebisanya lah, pokoknya dibuat yang sebagus-bagusnya. Ini Bu yang paling bagus yang sudah saya serahkan ini, ya sudah nggak apa-apa. Ya oke lah Bu. Yang penting usaha dulu, itu yang penting usahanya. Semangat Bu Ninik, oh podo-podo ora iso kok Bu Ninik. Ada Nah teman itu Bu Ninik. belajar ini di sini sama-sama Belajar dari tadi ya, belajar. bilang kalau ini temen gitu ya, dari tadi ada yang bilang kalau saya temennya nggak bisa gitu. Nah, ingat, jenengan itu tidak sendirian, nggak bisa itu sama-sama belajar sama yang bisa. Cuman tidak terungkapkan. Bu, Kemauan, Bu yang penting Eni itu mau dulu. mohon Nggih, mau monggo. bertanya. Nah, kira-kira nanti di tes formatif dan di tes akhir modul itu, kira-kira format soalnya gimana? Apa kita harus menghafalkan nama-nama kitab hadis itu? Karena yang Nggak usah Pak, menyusahkan orang banyak itu. iya, karena baik di resum maupun di analisa itu artikelnya kan ditransliterasi, ya tulisan-tulisan transliterasi, sehingga kadang banyak yang tidak menggunakan pedoman-pedoman transliterasi itu Bu. Dan kemudian ada beberapa tulisan nama kitab yang keliru, seperti Al-Buyah fi Tartibil Ahadits Al-Hilyah. Di sana ditulis Al-Hiyah. Makanya saya coba searching di Google, kemudian ternyata yang benar adalah Al-Hilyah. Oh gitu. Nah, bagus ini sudah melakukan searching. Berarti kan itu tanda-tanda orang yang melakukan proses belajar, Bapak. Nah, Ya, Pak itu Anwar bisa sudah dimasukin di poin melakukan itu, kelebihan dan kekurangan pemaparan materi. ya, betul. Ini nanti saya kayaknya tidak membuat hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Yang lebih ke senada banyak. dengan berita saja ya Bu ya. Kalau begini Bapak Ibu, pretest dan posttest itu dibuat secara serentak oleh panitia pusat. Kalau tes formatif itu dibuat oleh masing-masing dosen pengampu. Jadi sifatnya adalah semacam pengayaan untuk tes formatif itu. Nah, ini merupakan misalnya mahasiswa itu sebelum melakukan post-test, karena semuanya kan berdasarkan kepada modul Bapak Ibu. Kalau sudah membaca modul, menelaah, meresum, kemudian kita melakukan lagi, gitu kan? Berarti sudah hatam. 3 hari itu hatam untuk memahami satu modul. Harapannya dengan 3 hari melakukan kegiatan itu, post-testnya nanti hasilnya akan baik. Seperti itu.
Nah, kebanyakan mungkin berdasarkan pengalaman Bapak Ibu gitu kan. Kalau tes formatif yang dilakukan nanti malam jam 7 malam itu jam 19 itu kan durasi waktunya panjang Bapak Ibu. Durasi waktunya panjang sehingga mungkin apa namanya Bapak Ibu bisa melihat-lihat kembali catatan-catatannya gitu kan. Repotnya memang Bapak Ibu kalau tidak di print, kalau di print mungkin akan lebih mudah. Kalau ngeprint kan biaya lagi tuh, makanya kemudian kenapa? Tidak di print kadang-kadang Bu, lu bacanya bingung. Iya, nggak di print nggak apa-apa, yang penting dibaca Bapak Ibu. Yang penting pernah apa namanya pernah baca gitu kan, pernah lihat. Kalau sudah pernah kan, oh iya saya ingat gitu. Paling tidak seperti itu saja Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan yang namanya tes formatif maupun post tes. Kenapa? Karena ada berbagai macam komponen dalam pembelajaran ini untuk menyatakan Bapak Ibu itu lulus gitu kan. Post tes saya, kalau post tes saya misalnya nilainya jelek, tapi kemudian untuk analisa bahan ajar, untuk resum, untuk analisis materi, jenengan hasilnya bagus. Pasti ini kan akan menunjang Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir gitu kan, tidak usah khawatir dengan yang namanya post test, dengan tes formatif. Nah, Bapak Ibu harus fokus kepada apa namanya paling tidak pada 4 kegiatan itu kalau salah satunya atau semuanya nilainya bagus, nah ini Bapak Ibu kan sudah pegang semacam apa ya, semacam senjata gitu kan. Nggak apa-apa saya nanti tes formatifnya nilai saya tidak seberapa bagus, tapi kemudian tugas saya analisa bahan ajar sama analisis materi saya bagus, kan begitu. Harapannya seperti itu, karena ini yang saya sampaikan bahwa ini Bapak Ibu, oke, bentar. Nah ini, resum dan refleksi 20%, analisa bahan ajar 15%, tes formatif 10%, analisa materi, nah besok itu 35%, tes akhir modul 20%. Misalnya Bapak Ibu, jenengan di tes akhir itu nilainya sedikit, tapi kemudian di analisa materi ini nilainya banyak, maka ya apa namanya hasilnya kan akan menjadi sangat baik Bapak Ibu, gitu ya. Ya, kita dapat pengalaman berharga kemarin itu modul sebelum ini itu. Kenapa Bapak Ibu? Ya, kita banyak yang apa itu terlambat mengikuti post test. Nah, kemudian kan ya itu kan nilainya kan lumayan besar sehingga kita mengupayakan supaya ada susulan bisa mengulang lagi gitu. Terus kemudian oleh dosennya itu dibuka lagi kita bisa mengerjakan, jadi bisa menutupi kekurangan nilai-nilainya itu. Oh begitu. Insya Allah Bapak Ibu kalau apa namanya jenengan ngerjakannya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan arahan, insya Allah nggak akan dapat nilai yang kecil gitu. Bagaimanapun ini apa namanya kami atau saya itu melihat usahanya, terus Bapak Ibu juga bukan usia muda lagi, tenaga juga tidak. Nah, maka hal-hal itu yang menjadi pertimbangan bagi kami semuanya untuk memberikan nilai itu tadi. Kalau nilainya kurang ya saya kembalikan, supaya apa? Supaya nanti mendukung Bapak Ibu semuanya, supaya di akhirnya misalnya post testnya itu nilainya kurang, bisa tercover dengan nilai-nilai yang sebelumnya, seperti itu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat berjuang, selamat belajar, semoga berhasil. Ini Pak Abu Sairi. Dari yang disampaikan dulu kesimpulan, saya terlambat. Kesimpulan dari sampaikan Ibu, tolong diulas. Oh, sorry. Jadi hari ini Bapak Ibu semuanya nanti masuk ke ruangan ini Bapak Ibu, ke ruangannya masing-masing ya di sini.
ini kelompok 1 nanti bisa ada di sini, kelompok 2 nanti bisa masuk ke roomnya masing-masing, kelompok 3 ada, kelompok 4 ada ruangnya masing-masing. Yang dilakukan hari ini adalah Bapak Ibu melakukan analisa bahan ajar. Analisanya itu dari materi yang saya upload, Tugas Bapak Ibu adalah mendownload, kemudian berdiskusi dan mencatat hasil diskusinya. Cara mencatatnya nanti pekerjaan Bapak Ibu hari ini formatnya adalah dengan seperti ini. Pertama, hasil diskusi kelompok Bapak ini 2, berdasarkan hasil diskusi hari ini berikut catatannya 1, 2, 3, baru kemudian Bapak Ibu menjawab 4 pertanyaan yang biasa tersaji dalam dalam modul itu, dalam analisa bahan ajar, tentang sebutkan 5 konsep, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi, kemudian menyampaikan kelebihan dan kekurangan penjelasan materi, kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu melakukan mengaitkan antara materi dengan moderasi beragama, seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebih Pak Abu Sairi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, monggo masuk ruangan masing-masing. Kayak apa masuk ruangannya nih?